Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arfan dengan NIM 18650066 dari kelas B. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan materi tentang fase definisi atau memahami masalah user. Yang pertama itu ada tujuan fase definisi, kedua dokumen kebutuhan, tanggung jawab dan manajemen risiko. Mungkin langsung saja di materi. Pertama kita masuk di pendahuluan dulu. Tujuan fase dari definisi adalah untuk memahami dengan baik masalah-masalah yang dihadapi oleh user dalam memperkirakan biaya dan waktu penyelesaian proyek. Di sini ada 3 aktivitas utama yang harus dilakukan dalam fase definisi. Pertama, Anda harus memahami dengan baik masalah-masalah yang dihadapi oleh user dan apa saja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah tersebut, kebutuhan. Kedua, Anda harus memutuskan proyek dan akan melaksanakan atau tidak. Ketiga, Anda harus memberikan perkiraan-perkiraan ini kepada user dalam bentuk proposal. Mungkin berikut ada dokumen kebutuhan atau biasa disebut dokumen requirement document atau biasa disebut dengan ERD. ERD menyatakan masalah-masalah yang dihadapi user dan solusi umum yang dibutuhkan. Bahasanya berorientasi pada bahasa yang digunakan oleh user sehari-hari, jauh dari bahasa komputer. Kadang-kala dokumen ERD digunakan sebagai permohonan untuk sebuah proposal atau request of a proposal. Ketika saya menawarkan proyeknya kepada kontrak luar. Berikut hal-hal yang terdapat dalam ERD. Berikutnya adalah bagian dari ERD. Pertama itu identifikasi perusahaan atau user. Dan penjualan-penjualan di mana ERD tersebut ditunjukkan teruntuk masalah yang diperlukan diselesaikan latar belakang. Contohnya, situasi yang sedang dihadapi, motivasi-motivasi untuk mengulanginya. Bagian ini digunakan untuk memperkenalkan potensi penjualan kepada perusahaan user atau di departemen jika diperlukan. Jelaskan bagaimana lingkungannya dan bagaimana jalannya bisnis yang dilakukan berarti kepada tim proyek tentang masalah yang dihadapi user. Kedua, tujuan sebuah pernyataan singkat untuk mengapa kita mengajukan proposal untuk mengembangkan proyek yang batasannya utama dalam menggunakan waktu dan keuangan dapat juga disebutkan. Tiga, mungkin ada fungsi-fungsi utama pernyataannya singkat mengenai bagaimana sistem fungsi berdasarkan tujuan proyek yang telah ditetapkan. 4. Keluaran umum, penjelasan secara singkat tentang informasi yang dibutuhkan dari sistem. 5. Ada informasi input secara umum. Input data yang diperlukan untuk menghasilkan output ini ada waktu untuk yang tepat untuk memastikan seluruh data yang dibutuhkan dapat tersedia untuk waktu yang tepat pula. Berikut 6 ada kinerja format. Sebagai ini berapa banyak transaksi yang akan diproses, berapa banyak yang akan disimpan kepada laporan harus dihasilkan. Saya menjelaskan waktu dan rata-rata waktu maksimal proses dalam hari atau jam. 11 ada pengantar permukaan dan pemakaian rinci pemakaian. Berikut 12 ada pengaruh organisasi. Berikut pengaruh dari organisasi tersebut, departemen apa yang akan sangat mempengaruhi dan seberapa jauh cara kerja mereka harus berubah, bagaimana sistem yang baru dapat berkomunikasi dengan sistem manual yang ada. 13 ada pemilihan data dokumen.
14 ada dokumentasi dan pelatihan. Mungkin di bagian dokumentasi pelatihan ini ada rincian semua dokumen umum atau pelatihan yang dibutuhkan. 15 ada keuntungan hanya RFV. Jika RD adalah EFV dalam situasi yang kompetitif, meminta data dari penjual menjelaskan mengapa dokumen tersebut harus dipilih. Minta data yang relevan dan penjualan berpengalaman, komitmen, metodologi proyek, contoh proyek yang sukses dalam referensi di mana Anda dapat menghubungi penjual tersebut. 16 ada persyaratan dan kondisi menyatakan syarat untuk seleksi kapan dan bagaimana akan dilakukan. Mungkin di sini di ada manajemen risiko. Menurut sejarah industri pemeriksaan data telah membuat reputasi yang buruk sekali karena dengan proyek-proyek ketika ditanya alasannya para ahli memperhatikan dan membela diri dengan memberikan pernyataan sendiri. Saya menilai dengan benar berdasarkan fakta-fakta yang diberikan kepada saya alasan yang menumpuk dalam bahwa mungkin di sini ada beberapa solusi standar industri untuk semua masalah-masalah adalah satu, langkah pertama antisipasi risiko. Langkah kedua, solusi pertama selidiki masalah-masalah yang ada. Kedua, hukum yang tidak bersalah, promosikan yang tidak terlibat, kembali ke solusi satu dan berputar sampai membosankan. Yang pertama, langkah pertama antisipasi risiko. Berikut ada 4 langkah manajemen risiko. Antisipasi risiko. 2, sinkronkan risiko yang mungkin terjadi. 3, kurangi dampak risiko. 4, tetap menang ketika terjadi kesalahan. Mungkin itu saja materi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.